Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Asa Aditya, Ari Yudhistira dan juga Faris Noval. Kami akan mencoba menganalisis dan mengevaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital yang ada di tingkat eselon 1 tempat kami bekerja. Eselon 1 yang akan kami angkat di sini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM ESDM dan juga Badan Geologi. Pertama yang akan saya jelaskan adalah pelayanan publik berbasis digital yang ada di BPSDM ESDM. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang BPSDM ESDM, di mana BPSDM SDM merupakan unit dalam Kementerian SDM yang bertugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas alam, mineral dan batu bara, ketenaga listrikan, energi baru terbarukan, konservasi energi dan geologi. Oke, untuk website BPSDM ESDM bisa teman-teman cek tampilnya seperti ini. Bisa teman-teman buka di alamat bpsdm.esdm.go.id. Di halaman awal teman-teman akan disajikan oleh highlight-highlight yang berisi informasi penting yang pastinya berkaitan dengan BPSDM ESDM maupun unit yang ada di bawahnya. Kemudian di bagian atas teman-teman bisa menuju ke halaman yang teman-teman inginkan. Kemudian kalau teman-teman scroll ke bawah, teman-teman bisa membaca berita seputar event-event yang telah berlangsung yang ada di BPSDM maupun unit-unit yang ada di bawahnya, ataupun informasi lain yang berkaitan dengan BPSDM ESDM. Kemudian teman-teman bisa coba scroll ke bawah lagi. Di situ teman-teman akan menemukan unit BPSDM SDM yang fokus ke bidang pendidikan vokasi. Ada PMAK Migas dan juga PEP Bandung. Lanjut scroll ke bawah, teman-teman bisa menemukan halaman galeri. Tapi untuk saat ini halaman galerinya masih kosong, belum ada foto atau infografis seputar BPSDM SDM. Lanjut ke bawah lagi, teman-teman akan melihat unit-unit yang ada di BPSDM SDM, yaitu ada PPSDM Migas, PPSDM Geominerba, PPSDM KIBTKE, PMAK Migas, PPSDM Aparatur, Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, dan juga PEP Bandung. Kemudian di bagian bawahnya teman-teman akan menemukan layanan publik berbasis digital yang ada di unit BPSDM ESDM. Nah, untuk layanan publik yang ada di website BPSDM ESDM ini hanya berfokus untuk ke pengaduan atau pelaporan. Seperti contohnya WBS ini, Whistleblowing System Kementerian SDM. Tampilannya akan seperti ini, yaitu platform yang disediakan oleh Kementerian SDM untuk teman-teman yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian ESDM. Teman-teman bisa melakukan registrasi terlebih dahulu di bagian kanan, kemudian nanti akan menuju ke halaman pelaporan. Tapi sebelum teman-teman melakukan pengaduan atau pelaporan, teman-teman harus memperhatikan kriteria pengaduan yang ada di bagian bawah. Teman-teman harus memperhatikan unsur-unsur apa saja agar pengaduan teman-teman itu bisa segera ditindaklanjuti. Untuk tampilan platform ini simple, sederhana sekali. Cuman sangat disayangkan untuk di bagian kriteria pengaduan ini sangat kecil, sehingga harus di zoom terlebih dahulu untuk melihat unsur-unsur apa aja dari pengaduan tersebut agar bisa segera ditindaklanjuti. Oke, teman-teman bisa melakukan registrasi. Di sini aku sudah registrasi, jadi aku langsung aja coba login menggunakan email yang sudah diaktifasi dan juga password. Oke, ini adalah tampilan dari Whistleblowing System ESDM. Jadi di sini adalah halaman pengaduan teman-teman. Kalau teman-teman ingin melakukan pengaduan, tinggal klik aja tombol aduan baru ini.
atau juga yang ada di sebelah kiri ini bisa. Coba kita klik terlebih dahulu. Teman-teman bisa pilih apakah itu pengaduan tipikor atau tindak pidana korupsi, ataukah pengaduan selain itu. Di sini aku coba klik pengaduan lainnya. Teman-teman tinggal tulis aja judul pengaduannya bagaimana, kemudian uraiannya seperti apa, dan ditambahkan pihak yang diduga terlibat serta lampiran yang mendukung. Kalau sudah, tinggal klik kirim aja. Nanti tinggal ditunggu, pengaduan teman-teman akan segera diproses. Nanti akan muncul di halaman pengaduan teman-teman di sini. Oke, itu untuk yang WBS ESDM. Sedangkan 3 pelayanan publik lain yang ada di website ini bukan merupakan pelayanan publik dari BPSDM ESDM. Seperti contohnya lapor ini merupakan portal yang dikelola oleh beberapa instansi, yaitu Kemenpan RB, Kemendagri, Kominfo, Kantor Staf Presiden, dan juga Ombudsman. Sedangkan Goal KPK ini dikelola oleh KPK, dan LPSE dikelola langsung oleh Kantor Pusat Kementerian ESDM. Pelayan publik yang ada di BPSDM ini hanya sebatas di pelaporan atau pengaduan, karena semua pelayanan publik yang berbasis digital langsung diarahkan ke unit yang ada di bawah BPSDM ESDM. Sehingga yang ada di website ini hanya berupa berita dan informasi-informasi terkait BPSDM ESDM dan unit yang ada di bawahnya. Namun memang disayangkan masih ada beberapa halaman yang kosong. Sebaiknya ini harus segera dilengkapi untuk memudahkan masyarakat mencari informasi yang mereka butuhkan. Untuk menjelaskan pelayanan publik berbasis digital yang ada di BPSDM ESDM ini, kami mengambil sampel pelayanan publik di unit BPSDM Migas yang akan dijelaskan oleh Mas Ari. Silakan Mas Ari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Yudhistira Pratama Putra dalam rangka penyusunan tugas kelompok Latsar CPNS Kementerian ESDM. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai penerapan pelayanan publik berbasis digital di salah satu unit kerja di bawah BPSDM ESDM, yaitu BPSDM Migas. Di mana menurut kelompok kami, pelayanan publik yang dilakukan oleh unit-unit di bawah BPSDM ESDM masihlah merupakan bentuk pelaksanaan dari tugas dan fungsi BPSDM ESDM, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik berbasis digital di BPSDM ESDM. Berikut merupakan tampilan awal dari website BPSDM Migas. Keberadaan website di sini sangat memudahkan bagi para konsumen dalam memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan, baik kaitannya dengan informasi digital, uji kompetensi, help desk, dan lain sebagainya. Website BPSDM Migas telah menampilkan dengan jelas informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Di dalam website ini juga telah memuat banyak informasi sehingga dapat disebut sebagai one-stop access, yang berarti melalui website ini kita dapat mengakses beberapa website-website lain. Seperti di sini, cek sertifikat, kemudian ada data mitra resmi, terus di sini juga ada portal sertifikasi dan pelatihan. Portal sertifikasi dan pelatihan di sini berfungsi sebagai kanal informasi dan media akses semua layanan BPSDM Migas yang berhubungan dengan pelatihan dan sertifikasi. Proses ini sudah menggunakan digitalisasi, ya, mulai dari proses pendaftaran, proses pemilihan layanan, kemudian pembayaran, sampai ketika ujian, sehingga akan mempermudah konsumen dalam pelaksanaannya. Proses pelayanan publik di sini berlangsung dimulai dari konsumen mengakses website. Ketika konsumen mengakses website, di sini kemudian sudah memuat informasi secara komprehensif, maka akan memudahkan konsumen dalam mengakses website sesuai keinginan atau sesuai kebutuhannya dia. Keperluan konsumen tersebut kemudian akan diproses by sistem sejak dari pendaftaran, kemudian verifikasi, pembayaran, dan kemudian nanti outputnya adalah menghasilkan kepuasan konsumen atau pelanggan dalam pelaksanaan pelatihan atau uji kom. Di sini juga kemudian bisa kita lihat
dalam pelaksanaan sertifikasi dan diklat sendiri pun sudah tersedia platform gitu ya, platform untuk pelaksanaan e-learning-nya. Di sini nanti para peserta, para konsumen akan mendapatkan login ID dan password. Kemudian untuk semua proses penugasan materi dilakukan melalui PPSDM Migas e-learning system. Selain itu juga untuk sebagai sarana pengaduan sudah tersedia di sini kolom saran pengaduan atau pertanyaan yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan juga menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan ke depannya. Nah, untuk peningkatannya sendiri yang dapat saya sampaikan adalah mungkin melihat membuat tampilan interface yang lebih estetik dan user friendly agar mempermudah konsumen ini dalam mengakses website. Yang kedua adalah untuk terus melakukan pemutakhiran secara berkala dalam rangka peningkatan layanan. Kemudian yang ketiga, peningkatan integrasi aplikasi antar semua unit kerja setingkat eselon 2 di bawah BPSDM dengan website BPSDM. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Badan Geologi, bentuk pelayanan publik yang dilakukan adalah menyajikan informasi dalam lingkup sumber daya geologi maupun kebencanaan geologi. Bencana geologi disajikan dalam portal Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website magma.esdm.go.id. Pada website tersebut memuat informasi bencana geologi yang terjadi di Indonesia yang menjadi tusi dari Badan Geologi. Bencana yang dimaksud antara lain gunung api, gerakan tanah, dan gempa bumi. Informasi yang tersaji pada gunung api antara lain lokasi administratif dari gunung api dan juga peta kawasan rawan bencana pada gunung api tersebut. Kawasan rawan bencana yang dapat dibagi menjadi 3, kawasan rawan bencana 3, 2, dan 1, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dan dapat berlindung di lokasi yang aman di luar kawasan rawan bencana tersebut. Dan juga terdapat informasi monitoring dari pos pengamat gunung api yang menyajikan data kenaikan aktivitas dari gunung api tersebut secara real time. Masyarakat juga dapat mengakses Magma Indonesia ini pada Android maupun iOS dengan informasi yang hampir sama dengan fitur di website, dari status gunung api, kawasan terjadi gerakan tanah, dan informasi penunjang lainnya. Evaluasi dari pelayanan publik berbasis digital pada lingkup Badan Geologi ini adalah kurang meratanya masyarakat di sekitar gunung api yang memiliki aplikasi Magma. Hal ini memerlukan promosi yang lebih gencar agar masyarakat menjadi aware akan aktivitas gunung api di sekitarnya.